lillahi, yaitu hanya milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik kita. Oleh karena itu sering sekali ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita semua. Hadis-hadis Nabi begitu banyak bertebaran mengingatkan kita akan kematian. Bahkan salah satu makna hadis yang diingat oleh kita semua bahwa secerdas-cerdasnya orang adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Itulah kurang lebih makna intisari dari seluruh hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa senantiasa seharusnya kita sebagai manusia harus mengingat yang namanya kematian. Hadirin jamaah tahlil rahimakumullah, salah satu pengarang dari kitab Al-Fawaqihul Janiyah Syarah Mutamimah Al-Jurmiyah ketika mencontohkan lafaz mazalah, Musannif mengatakan sahim samir wala tazal dzakirul maut fanisyanuhu dhalalun mubin. Apa syair itu? Syair itu menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, wahai sahabatku, ingatlah, wala tazal, jangan sampai engkau lupa, dzakirul maut, akan mengingat kematian. Fanisyanuhu dhalalun mubin, maka melupakan kematian sesungguhnya adalah kesesatan yang amat sangat nyata. Orang yang cenderung tidak mengingat kematian itu pasti hidupnya akan tidak mengarah dan tidak akan terukur. Tidak ada nilai akhirat. Yang dia kejar adalah keuntungan duniawi, kecintaan terhadap duniawi yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Dunia yang begitu luar biasa kita miliki, apakah kita akan bawa ke alam kubur kita? Sama sekali tidak akan kita bawa. Oleh karenanya kemudian tidak heran Allah mengingatkan dalam salah satu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah mengawali surat Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana engkau mengkafiri billah terhadap Allah? Nah, ini salah satu tokoh tafsir ya. Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam Al-Itqan bahwa meskipun asbabun nuzulnya itu berbicara kepada kaum ahlu Mekah, maka sesungguhnya itu berbicara kepada kita semua, baik yang hidup pada saat itu, hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Inilah yang kemudian diistilahkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan min itlaqil juz wa iradatil kull. Ketika berbicara sebagian, sesungguhnya maksudnya adalah bicara secara keseluruhan. Maka ini menjadi pengingat kepada kita semua. Kenapa? Yang kedua adalah dalam tafsir itu dijelaskan kenapa kemudian Allah seolah-olah memberikan pertanyaan. Kaifa? Bagaimana engkau mengkafiri Allah? Bagaimana engkau mengkafiri Allah? Nah, ini menurut salah satu mufassir bahwa kaifa itu istifham ta'ajjub, lit ta'ajjub. Heran. Kenapa sampai mengkafiri Allah? Artinya sungguh sangat heran sampai-sampai orang kafir musyrik Mekah dengan konteksnya secara umum kita sebagai manusia sanggup mengkafiri Allah. Melakukan kedurhakaan kepada Allah, kira-kira begitu. Nah, ini kalau pengertian ta'ajub ini, kalau istilah Kiai Saiful itu isti'dhamu amrin khafiyya sababu. Jadi mengagumkan satu perkara yang tidak jelas sebabnya, heran gitu. Kenapa bisa sampai manusia itu melakukan kekufuran kepada Allah? Kenapa? Wa kuntum amwatan. Padahal dia dulu itu tidak ada. Dia itu mati. Kita itu asalnya tidak ada. Satu nutfah, hanya air mani yang hina-hina, nutfah, belum hidup. Kemudian menjadi alaqah, belum juga hidup. Kemudian jadi mudghah, belum juga hidup. Artinya kita itu tidak ada. Amwata, kita itu tidak ada. Kemudian nufikha fihi ruh, pada saat terjadi mudghah sempurna 4 bulan lamanya, kemudian Allah meniupkan ruh, barulah di situ ada kehidupan.
Fa'ahyakum. Nah, fa'ahyakum, maka kemudian aku menghidupkan kalian semua dengan ditiupkannya ruh itu pada saat usia kandungan 4 bulan itu. Fa'ahyakum, 4 bulan namanya. Berarti kalau berbicara kehidupan. Kalau tanggal hidup sesungguhnya 4 bulan dalam kandungan kita sudah hidup. Fa'ahyakum, kita sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses kehidupan yang begitu luar biasa itu, kemudian fa'ahyakum tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian semua, kita semua. Setelah ada kehidupan, kemudian kita mati semua. Kematian itu kehidupan di dunia yang kita sedang jalani pada saat ini, suatu saat fayumitukum, kita semua akan meninggal dunia. Jadi kita semua ini adalah calon jenazah, calon mayit semua, tinggal nunggu giliran, tinggal nunggu ajal saja. Fayumitukum, maka Allah akan mematikan kita semua. Hidup karena ada ruh, maka mati, meninggal terlepasnya ruh dari jasad. Fayumitukum. Nah kemudian tsumma yuhyikum, ada kehidupan kedua setelah kehidupan dalam dunia. Pada saat apa? Yaumal ba'tsi, pada saat kebangkitan. Maka semua yang ada dalam kuburan atau pada saat akhir zaman. Dalam surat Abasa jelas dikatakan fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat ditiupkannya suara yang menggelegar, suara yang kedua, suara yang membangkitkan seluruh mayat-mayat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada saat itu, hari itu semuanya lari min akhihi, dari saudara-saudaranya. Wa sahibatihi wa bani, kemudian lari juga istrinya, suaminya, anak-anaknya. Kita yang berkasih sayang pada saat ini, ketika dibangkitkan pada saat kehidupan yang kedua, tidak akan terpikir mana anak saya, mana istri saya, mana saudara kita. Tidak pernah terpikir. Yang terpikir adalah sya'nu yughni. Yang terpikir adalah dia memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana nasibnya, bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Bagaimana keberlangsungan hidup kita di akhirat, itu yang menjadi pemikiran kita. Nah, oleh karenanya ini patut menjadi renungan kepada kita semua, khususnya saya pribadi. Marilah kita sama-sama mengingat kematian, karena sesungguhnya kematian itu akan menghampiri kita semua. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kita ada di bawah lindungan benteng-benteng yang kuat, malaikat Israel senantiasa akan menyapa dari setiap insan-insan yang sudah tiba ajal. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua dengan menghadiri takziah, tahlil ini ada hikmah, ada manfaat, ada barokah, juga ada pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mengingat kematian dalam rangka meraih taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tentunya kami sebagai keluarga besar almarhum mengucapkan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada ucapan atau tindakan serta pelayanan yang tidak sempurna. Kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.